Tes tes suaranya udah bagus, udah kedengeran. Sudah terdengar jelas kah? Oke, sebentar ya. Kita nunggu lebih banyak yang join. Sebentar. Oke, jelas ya. Oke. C. Oh, narasumbernya udah masuk nih. Sabar ya narasumber. Kayak semangat banget nih mau nyanyi. Pasukan Iman belum pada datang nih. Biasanya pasukan Iman nih aneh-aneh nih katanya. Kalau kata teman angkatannya Iman ya, pasukannya Iman tuh aneh-aneh. Fans fanatik Iman. Oke, coba kita invite dulu narasumber hari ini. Oke, Vania, insya Allah nggak lupa di save. Sorry ya, kemarin ya lupa di save. Sayang banget itu. Menyebalkan emang. Mana Iman? Kayaknya Iman masih dandan dulu nih, belum accept dari invite gua. Ya, ini suara kan? Halo. Halo, Man. Halo, selamat malam Dokter Noval Aldino. Kok gue liat muka lo langsung Dokter ketawa Noval, Man ya? ini luar biasa banget ya kita diberi kesempatan loh di lakon medis ya. Alhamdulillah Mantap subhanallah banget. sekali ya, seorang Iman. Gimana Dokter Paldi, aman? Bah, Ini suara kedengeran ya? kedengaran Man. Kedengeran Lebih ya? jelas Oke. Sob. Oh, oke. Sip. Oke. Sebentar, kita tunggu sampai 500 dulu lah ya, yang nonton Udah baru kita berapa mulai tuh? Man. Iya. Iya ya, tunggu sampai ratusan. Ini udah berapa? Udah lumayan lah ya, 70-an lah ya. Iya, 70 70-an nonton. deh. Terus bertambah. Lo di mana Man sekarang Man? Di rumah? Kok Di kayaknya di rumah. ini? Di Bukan perpustakaan. di Ini PW ya, perpustakaan. perpustakaan kita. Mohon maaf. Perpustakaan mana nih? RSCM. Kagak rumah. Weh, ada siapa tuh? Astagfirullah, Hadir tuh. gue disama nama Iman, itu penghinaan loh sebenarnya. Tidak Wah, baik berkata kasar malam hari. ada ini yang sudah hadir tuh ada Dokter Satria Bibil ternyata di sini juga ya. Dokter Ini artis Satria. ibu kota sih, artis dangdut Despacito cuy. Sebentar ya. Oke, Oke. selamat datang di lakon Medis Talk, metal kedua dari lakon medis. Jadi kita sudah laksanakan Medis Talk yang pertama kemarin hari Minggu. Ya alhamdulillah yang nonton ada aja. Cuman sayangnya memang kemarin kesalahan gue sendiri sih nggak kerekam ya. Semoga malam ini gue nggak ya Man. Man. Lo ini ngeheng tadi ya? Ini udah oke nih. Sip. Udah. Suara gue jelas kan Man? Jelas. Sip. Oke, pada malam ini kita bahas tentang voice dan penggunaan headset. Jadi kita perkenalan dulu ya. Iman ini lulusan S1-nya di kedokteran umumnya di Trisakti ya Man ya, angkatan 98, benar nggak Man? Angkatan Zaman 2006. bukan 98 Man, zaman demokrasi Kagak. dulu. Oke. Lah kan kita seumuran. Kita seumuran. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya basicnya Iman ini
dulunya pas zaman-zaman pendidikan atau biasa kita sebut PPDS itu di THT, Iman ini junior gua. Kemudian Junior, ya junior. meniti meniti karir bareng ya Man ya di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Rumah sakit swasta di Jakarta Oke. ya. Nah, terus Iman ini punya moto nih. Ada 3 motonya. Yang pertama, bisa diatur. Kemudian siap dikondisikan sama nanti berkabar, Bang. Dan nggak ada ujung-ujungnya kabarnya, Iman ya. Oke. Apa-apaan itu? Nah, lah, itu kan moto lo dari zaman PPDS, kan? Iya, 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 iya. Siap. Nah, jadi Man, untuk hari ini nih, lo mau bahas tentang apa nih? Jadi kita mau diskusi kali ya, karena kan kita Hmm. semua sebagai sesama spesialis TKL ya kan. Jadi Hmm. mudah-mudahan ini bukan ujian ya. Ntar gue disangka ujian nih. Jadi Nggak apa-apa masa lah. kayak Dokter Noval ini kan adalah senior senior saya yang apa namanya membantu dalam proses pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dia salah satu yang membuat saya belajar THT ini dari Dokter Noval ini nih. Cuma sayang memang Alhamdulillah. pelitnya itu nggak naik pelitnya. Astagfirullah, gue difitnah, Man. Oke, jadi kita mau bahas apa nih? Kita di Dokter Noval, kita membahas tentang vocal hygiene ya. Vokal hygiene, oke boleh. Vocal Jadi hygiene bukan sebelumnya kan lo udah PPDS. sering bahas kan masalah vokal hygiene ya, kayaknya udah berapa berapa IG juga kan ya sama webinar Iya, ini untuk bahas Dokter vokal Nopal nih, hygiene. Oke. sinyalnya Dokter Nopal. Ya, halo. Dokter Nopal Oh, sinyalnya. suara gue nggak jelas ya? Ah, suara jelas, cuma itu kan videonya putus-putus ya. Serius, coba sebentar ya. Iya. Suara saya kedengeran nggak? Ah, tuh kan, ya sip sip sip. Nggak video gue. Udah, jelas. Oke, ada Oke. request nih Man. Dokter Apa tuh? Iman nyanyi dong, disuruh nyanyi Man. Oh buset. Nanti di Kita aja. ujung acara ya, Iya, di akhir-akhir acara itu boleh nanti itu kita request itu Iman untuk kan nyanyi. aerosol menyanyi. Kita nggak pakai ini face shield, ya Lah. kan? Nah, jadi gue baru ikut Iman nih salah satu vokalis band rock ya Man ya. Salah satu. Sampai sekarang Mas, Hah? Alhamdulillah salah satu ya papan atas band papan Coba, atas. udah mengeluarkan album juga kayak Udah single mengeluarkan terbarunya. album, ya single Ya, terbaru. salah satu Ya. musisi ya. Iya. Oke, baiklah Man. Kita mulai bahas-bahas aja. Ini sebenarnya kan konsepnya gini Man. Asal kalau misalnya lo nggak Ah, tahu. Nah, si Medistalk ini atau metal ini sebenarnya lebih ke kayak bincang-bincang biasa aja, sharing, di mana ya kayak ngobrol nyantai, ah. tapi interaksi ada, kemudian pesan yang kita sampaikan nyampe gitu dengan gampang ke baik medis ataupun non medis ya. Nah, Oke, jadi sekarang lu tentang mantap. vokal hygiene ya. Oke. Nah, kalau kita Yap. bicara vokal hygiene, ya gimana Man? Iya. Oke, kalau kita bicara vokal Iya. hygiene kan berarti berhubungan dengan gangguan suara kan nih Man ya. Nah, coba sedikit dijelaskan Ya, dong tentang benar, benar. gangguan suara itu sendiri, mungkin dari segi fungsinya atau segi apa yang terjadi di organnya pada gangguan suara sendiri itu gimana teman? Iya, jadi sebenarnya masalah suara ini kan penting ya. Apalagi kita sebagai dokter THT sering sekali menemukan pasien-pasien masalah dengan suara. Dan kenapa ini penting? Yang kita tahu bahwa kan kita ini kan dalam satu hari aja sekitar 70-80% kita tuh berkomunikasi, ya kan? Oke. Dan sekitar 30% itu kita berbicara, 45% kita mendengar. Nah, ya itu tergantung bervariasi dari setiap orang ya. Ada yang mungkin 35% aku banyak. berbicara, 45% mendengar. Iya, Kalau tapi textingnya kan sekarang serba online nih Man. Segala loh kan sesuatunya kita online. Jadi, kita bicara juga nih, kayak berbicara, mendengar dan oke. itu menjadi fungsi yang sangat penting atau dasar bagi seorang manusia kan. Nah, jadi kalau menurut saya, dan maksudnya kita sebagai seorang
manusia gitu, baiknya tuh menjaga pita suara kita. Kenapa? Karena ini adalah fungsi yang sangat membantu kita untuk berkomunikasi dan sebagai salah satu juga menjaga kualitas hidup kita sebagai manusia gitu. Jadi menurut saya walaupun ini dianggap kadang tuh kan sepele gitu loh suara gitu, tapi ternyata sangat berkonsekuensi pada bukan hanya beberapa kita sebagai seseorang yang pekerjaannya mungkin tidak menggunakan suara, tapi sangat 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 berperan sekali pada orang-orang yang bekerja dengan menggunakan suara, seperti mungkin dosen atau mungkin penyanyi atau mungkin MC, yang itu bisa mempengaruhi bahkan kualitas kerjanya dan kredibilitas dia sebagai seorang yang menggunakan suara gitu. Jadi menurut saya ini penting banget di kita bahas gitu ya, mungkin biar teman-teman juga tahu pentingnya gitu loh suara itu, dan juga pendengaran ya pastinya gitu. Terkait ini ya Man, terkait gangguan suara itu spektrumnya kan luas nih Man, bisa disebutkan apa spektrumnya mulai dari seperti apa nih Man yang menjadi concern, dalam artian gini, kalau misalnya gue nih ya, kalau lagi batuk, misalnya gue batuk kira-kira 3 hari, suara gue kan serak nih. Cuman kapan gue harus concern terhadap suara serak gue nih? Nah, kalau itu ada patokan atau gimana ya, Man? Iya, jadi kalau misalnya kita bilang suara serak itu adalah memang keluhan yang umum dari beberapa pasien bilang bahwa masalahnya adalah suara serak. Sebenarnya suara serak itu kan sebenarnya bagian dari spektrum gangguan suara, salah satunya disfonia namanya, atau gangguan suara. Sebenarnya suara serak salah satu spektrum ya. Padahal banyak sekali kasus-kasus yang lain, bukan hanya suara yang serak atau hoarseness, bisa juga suaranya juga saat berbicara jadi berbagai nada atau diplofonia, atau bisa juga suaranya nyeri saat kita berbicara sakit gitu, atau itu yang namanya odinofonia ya, atau bahkan nggak bisa bersuara sama sekali yang kita namakan afonia. Jadi semua itu sebenarnya adalah spektrum ya dari gangguan suara. Namun memang secara umum pasien itu mengeluhkan atau dianggap sebagai keluhan suara itu adalah suara serak. Jadi berbagai macam sebenarnya bisa terjadi. Ada kadang suara kita jadi lebih berat dari biasanya, itu bisa menjadi salah satu tanda suara bermasalah gitu. Nah itu apa yang terjadi nih Man? Kenapa bisa suaranya kayak tadi lo bilang kayak afonia, dia nggak bisa bersuara sama sekali, atau kemudian kayak misalnya suaranya lemah atau odinofonia juga, itu biasanya apa yang terjadi nih pada pita suara kita nih? Jadi prinsipnya kita kan harus tahu dulu secara normal kenapa sih kita bisa berbicara, ya kan? Jadi kenapa bisa kita mengeluarkan suara? Sebenarnya sama sih sepertinya kalau kita bermain alat musik ya, gitar gitu kan, kita membutuhkan energi untuk menggenjreng, terus vibrasi dari senar-senar dan juga resonansi suara dari gitar itu untuk menghasilkan suara yang bagus. Tapi kalau misalnya kita berbicara, tidak jauh beda seperti yang digunakan di instrumen musik ya. Jadi kita memerlukan energi kita, yaitu napas kita. Jadi proses berbicara itu merupakan proses yang dimulai dari udara yang dikeluarkan dari paru-paru kita ya, terus melewati pita suara kita atau saluran napas. Nah, kalau saluran napas itu kan di atas itu ada pita suara, itulah yang kita sebut pita suara atau alat fonasi kita. Nah, tadi gambarnya tuh boleh tuh dilihat tuh. Oke. Nopal. Ini siap Mas Iman. Nah, ini gambar pita suara ya Mas ya. Nah, pita suara itu kan kalau kita lihat ke dalam itu kan paru-paru ya. Nah, itu ada saluran napas kita. Nah, pita suara itulah yang dia putih itu ya. Putih kanan kiri itu pita suara. Ini pita suara. Pita suara ini kan masuk ke paru-paru ya. Ke paru-paru. Jadi saat kita bernapas atau kita mengeluarkan udara, pita suara kita akan menyempit, menutup. Nah, udara itu akan melewati pita suara itu tuh. Jadi dia akan bergetar seperti layaknya ombak, namanya mucosal wave ya. Jadi dia akan mengeluarkan suara. Nah, suara itulah yang akan dihasilkan ke atas, ke tenggorok kita, ke hidung kita, dan ke mulut kita sebagai resonansi kita. Jadi diresonansikan di tenggorok atau hidung kita. Dan tambahannya kita sebagai manusia memiliki alat artikulasi yang bisa membuat suara itu jadi berbeda, seperti lidah kita, bibir,
langit-langit mulut itu jadi membuat suatu proses kompleks yang menghasilkan pita suara gitu. Jadi memang saat kita berbicara itu melibatkan berbagai macam kompleks otot, saraf yang bergerak pada tubuh kita. Jadi luar biasa banget. Jadi kalau misalnya kita lihat pita suara itu sangat kecil, kita tuh harus jaga banget karena lama-lama tuh kalau misalnya kita salah gunakan bisa rusak juga dan itu mempengaruhi kualitas hidup kita gitu. Oke, ini contoh gerakan pita suara ya. Kalau misalnya menarik nafas, dia Ya, terbuka tertutup, kemudian ada getarannya ya. Nah ini sumber suara kita ini dari sini nih, dari pita hitam dia bergerak. Nah kalau misalnya bergerak ini bentuk wave yang bentuk suara ya, kira-kira seperti itu ya. Oh ini ya. jadi pakai ini nih strobos ya. Ya, jadi itu alat yang canggih tuh ya kalau stroboskopi ya. Jadi kita bisa menilai mucosal waves-nya. Jadi pergerakan pita suara itu terlihat sangat kurang dari 0,1 per second. Jadi dia bagus banget untuk melihat getaran ataupun kelainan di pita suara gitu. Nah, itu dia bervibrasi. Jadi dia bersuara itu karena dia bervibrasi gitu. Nah, kalau yang menyebabkan kerusakan atau kelainan suara itu ya segala sesuatu yang menyebabkan kegagalan menutupnya pita suara, vibrasi atau ketegangan pita suara atau ada struktur yang menghalangi di pita suara itu sehingga akhirnya menjadikan keluhan distonia itu atau gangguan suara gitu. Oke, ini contohnya mungkin Iman ya. Ini ada di slide-nya Dr. Iman juga di salah satu webinarnya yang sangat terkenal itu. Oh, iya. Nah ini bisa dijelaskan nih Mas. Bisa dijelaskan Man. Nih, ini kan tadi kita barusan lihat yang pita suara normal dan ini pita suara yang ada kelainan ya Man ya. Ya, ini apa, jadi laserasi ya? Nah, boleh ke kiri dikit Dr. Novaladino. Nah, kiri lagi. Kiri ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tuh, ini bisa di-play. Gimana sih? Nah, itu yang kiri yang pergerakan pita suara. Jadi kalau kita lihat tuh pita suara itu kan dia bergerak tadi seperti mucosal wave. Nah, ini ya kan? Kalau misalnya itu bisa di-play tuh sebenarnya tuh. Jadi dia bisa naik turun seperti ini, mucosal wave ya. Dan kita tahu pita suara itu kan dilapisi oleh lapisan epitel, terus di dalamnya ada suatu jelly-like substance ya. Dia seperti lapisan layer juga, terus di dalamnya lagi ada ligamen dan juga otot-otot ya, dan itu dilapisin oleh mukosa yang tipis. Nah, saat dia bergerak terus-menerus, kalau misalnya dilakukan dengan cara yang salah, dia akan menyebabkan kerusakan pada pita suara, kan saling berdekatan tuh satu sama lain seperti itu. Itu yang kita namakan fonotrauma. Nah, kalau fonotrauma itu bisa terjadi ringan nih seperti ini nih. Kita lihat, mungkin bisa gejala awalnya adalah luka, bisa jadi hematom atau perdarahan di salah satu pita suara. Kelihatan merah-merah ya, kayak contohnya di sini ya. Ya, atau juga bisa bengkak juga itu dia odem. Apalagi ditambah misalnya memang ada faktor organik atau yang lainnya. Kalau itu dibiarkan terus, lapisan itu lama-lama tuh akan membuat kerusakan struktur yang berulang dan akhirnya sembuh kembali, timbul kembali. Nanti dia akan menjadikan suatu kelainan struktur pada pita suara tuh, bisa seperti nodul atau misalnya jendolan di pita suara kita kalau misalnya kita biarkan terus-menerus gitu. Oke, ini mulai topik bahasan kita udah mulai panas nih Man, kayaknya udah mulai banyak yang nanya. Kita coba satu-satu dulu ya, gue bacain ya. Oke, nanti pertanyaan pita suara kalau rusak penyebabnya apa sih, nanti nextnya ini bakal lagi kita bahas. Odinofonia, apaan dok? Dari Dr. Hemas nih, salah satu selebgram kita juga nih. Selebdok nih, pertanyaannya ini kayaknya bukan pertanyaan, ini menguji kayaknya. Menguji ya, Dr. Hemastian nih, mohon izin Dr. Hemas. Jadi kalau odinofonia itu adalah keluhan saat kita berbicara tuh nyeri. Jadi saat kita ngomong kok sakit gitu ya. Itu khas sekali pada keadaan terjadinya inflamasi pada daerah pita suara dan struktur di sekitarnya. Jadi yang paling sering adalah kondisi pada laringitis. Itu bisa sering terjadi. Jadi saat bergerak pita suaranya itu merasa nyeri karena pita suaranya bengkak, strukturnya juga yang lainnya juga akan bengkak dan itu akan menimbulkan keluhan yang tidak nyaman saat kita berbicara. Jadi tidak bisa berbicara seperti sebelumnya. Itu juga biasanya disertai dengan keluhan lain seperti serak atau mungkin kita jadi sulit mengeluarkan suara seperti yang biasanya seperti itu. Oke, jadi sulit dan nyeri ya Man?
Nyeri. Jadi Ah, odinovirus ini akan nyeri. Jadi dia faktor dari oke. inflamasi pada Nah, pita suara. ini tadi udah dilihat sih sebenarnya kebanyakan pertanyaan-pertanyaannya di next pembahasan kita. Mungkin kita habisin dulu ya pembahasannya, baru nanti kita ke sesi tanya jawab biar lebih terstruktur ya. Oke, Oke, boleh boleh. mulai Mas. Nah, faktor resiko terjadi kelainan pita suara itu apa aja ya, Man ya? Faktor resiko. Jadi kalau Mm-mm. kita ngomongin faktor resiko sebenarnya kan luas ya kalau kelainan suara ya. Kalau kita bagi mungkin ada faktor yang organik yang memang ada yang menyebabkannya ini karena faktor-faktor yang sudah ada di tubuh kita atau faktor dari luar seperti infeksi, Mm. tumor atau masalah saraf dan Mm. juga yang tersering adalah masalah lambung, GERD yang bisa Mm. menyebabkan laringofaring reflux atau refluksnya asam lambung ke regio LPR. LPR pita suara. Oke. Nah, ada juga faktor yang non organik. Jadi non organik ini faktor yang apa namanya yang terjadi karena pola kita sendiri yang membuat rusak dari pita suara. Jadi ada faktor Pola. Oke. jadi ada faktor seperti vocal abuse atau penggunaan vokal yang berlebihan atau kita terlalu memaksa itu juga akan menyebabkan faktor non organik yang bisa timbul yang menyebabkan kelainan suara. Begitu juga dengan kelainan seperti postur tubuh. Postur tubuh juga penting dan juga faktor stres. Kenapa itu juga Nah, penting? Kan, oke. ya. Jadi itu Maksudnya postur juga. tubuh gimana nih, Man? Jadi saat kita berbicara itu bagusnya kan kita tadi kita bicara tentang fisiologi dari mengeluarkan suara. Jadi kita tuh harus mengeluarkan suara dari udara yang ada di paru melewati pita suara dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus dalam posisi yang rileks. Kenapa? Karena saat posisi kita bungkuk, dia akan membebani laring kita saat membuka atau menutup pita suara dan itu akan mempengaruhi dari faktor produksi suara kita juga. Jadi kita nggak akan bisa mengeluarkan Mm. maksimal saat kita bungkuk karena kita membutuhkan udara yang bagus, ada udara yang bertekanan yang bagus yang Mm. bisa keluar tanpa terhambat Pengembangan. sehingga menyebabkan suara yang bagus. Makanya dianjurkan postur tubuh yang tegak dan juga pernapasan diafragma. Makanya itu yang sering dipakai oleh para penyanyi atau para Oke. MC atau para professional vocal user untuk mempertahankan kualitas vokalnya, mengambil suara napas yang bagus dalam dalam itunya penampilannya. Jadi harus dengan postur dan itu yang bagus. Dan nggak boleh stres satu lagi. Stres itu juga Nah, berpengaruh. stres berpengaruh juga ya terhadapnya. Nah, kalau masalah yang vocal abuse nih, Man, ini kan salah satu tema kita ya tentang vocal Ah, abuse. Itu yang dimaksud dengan vocal abuse gimana nih, Man? Penggunaan suara yang sampai berapa oktav dalam jangka waktu lama atau gimana nih yang masuk kategori vocal abuse? Ada nggak kriteria khususnya kapan seseorang dikatakan vocal abuse? Nah, kalau kita bilang vocal abuse itu ada terminologinya menyatakan bahwa dia penggunaan pita suara berlebihan lebih dari 1 kali 24 jam dengan Ya. potensi yang merusak seperti berteriak ataupun Hmm. berbisik ataupun membatuk-batukan secara terpaksa itu juga bisa masuk kriteria dari vocal abuse atau misuse dari penggunaan pita suara. Jadi banyak yang termasuk dari kriteria yang biasanya kita lakukan tanpa kita sadari gitu loh. Oleh karena itu, tadi saya mau nambahkan juga kan tadi ada faktor non organik ya. Jadi selain itu Hah? juga ada pola hidup dan lingkungan. Nah, kenapa Nah, lingkungan penting? Kita juga perlu lingkungan yang bagus, yang sepi dan menghindari bising. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pada daerah yang bising, kita cenderung untuk berteriak gitu loh, mengeraskan suara kita itu tanpa kita sadari kita melakukan vocal abuse gitu loh. oke. Jadi sebenarnya lingkungan yang tenang itu lebih berpengaruh sih sebenarnya salah satunya selain dari psikologis juga kayak otomatis gitu ya, Man. Kalau misalnya kita berisik pasti otomatis suara kita jauh lebih kencang ya. Iya, kan kalau misalnya Nah, mungkin Dokter Noval Aldino di bar mana biasanya Dokter Noval Aldino? Misalnya astagfirullahaladzim. lagi di bar, itu kan mungkin mendengar suara jedar-jedar itu kan Itu kita kan Satria biasanya kayak gitu, dokter Satria tuh. membutuhkan suara yang kencang untuk memanggil gitu. Tanpa kita sadar Heeh. kita berada di ruangan itu mungkin 1 jam, 2 jam. Nah itu ternyata bisa merusak suara kita gitu. Nah, selain dari suara juga ke pendengaran juga mungkin ya kalau misalnya volume desibelnya terlalu tinggi ya. Nanti kita Iya, bahas setelah benar. ini ya. Iya. Oke.
Nah, faktor apa lagi nih, Man? Tadi kan ada lu bilang ada yang pola hidup dan non organik Hah? organik tadi udah dibahas bagian. Kalau Ya, misalnya nih, banyak kan kalau kita bicara kan sekarang banyak yang rokok sama vape nih, itu berpengaruh terhadap kualitas suara tidak? rokok dan vape itu sebenarnya ada iritan dan memang sangat berpengaruh pada pita suara kita. Karena kan pita suara kita melewati Hmm. kita menghirup rokok vape itu kan melewati pita suara kita masuk ke Kita, paru dan kayaknya jatuh lu ke doang, Man, gak gua, Man. enggak, maksudnya kita sebagai maksudnya para perokok gitu kan. Oke. Okay. Nah, jadi maksudnya itu kan menyebabkan apa namanya pergerakan kan tuh menyebabkan iritasi dari pita suara gitu loh. Jadi menjadi faktor iritan yang paling sering menyebabkan kelainan pada pita suara ya dari asap rokok, polutan. Polutan juga Hmm. bisa loh, bukan hanya rokok dan Polutan. itu ya. Oke. Okay. Debu, Karena, lingkungan yang berdebu nah sebenarnya gitu. intinya kan gini, kalau rokok kan memang iritan yang sengaja kita, bukan sengaja kita ya. Eh, Rokok Kita merupakan lagi, iritan saya enggak ya loh. sengaja orang hisap, ya kan? Cuman kalau kalau debu dari pabrik kendaraan itu kan orang biasanya cenderung menghindari. Jadi sebenarnya kadarnya berbeda, cuman sama-sama sifatnya iritan ya, betul nggak, Mas? Iya, 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 benar-benar. Jadi semua itu Konsentrasi berbeda. Nah, konsentrasi berbeda. nah, oke, ini untuk ada pertanyaan nih, Aman. Alkohol mempengaruhi kesehatan pita suara nggak? Oh, tentu. Jadi dalam vocal hygiene, salah satunya itu adalah menghindari rokok ataupun vape Hmm, dan juga alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu dia sifatnya mengeluarkan air, ya kan? Jadi kalau kita berbicara oke. dengan pita suara yang tadi bergerak tuh seperti mucosal wax saling Hmm, menempel antara mukosa kanan dan mukosa kiri, itu membutuhkan lubrikasi yang bagus antara pita suara kanan dan kiri. Dimana kalau misalnya pita suara itu tidak bisa menghasilkan kelenjar lubrikannya sendiri sebenarnya dia menghasilkan hmm, dari struktur mukosa-mukosa apa lendir-lendir lubrikan dari struktur di sekitar pita suara. Nah, saat kita meminum alkohol itu akan menyebabkan lendir itu akan semakin kental dan akan semakin kering karena kita akan cenderung untuk membuang air kita. Itu kan karena meningkatkan ADH dan akhirnya kita frekuensi mengeluarkan, kita dehidrasi, mengeluarkan cairan, dan itu hmm. akan memperkering pita suara kita, justru akan meningkatkan resiko fonotrauma gitu. Oke, jadi memang mekanismenya agak sedikit kompleks ya kalau masalah alkohol itu ya. Jadi lebih ke Iya, tidak terhidrasi dengan baik untuk yang peminum alkohol ya, Man ya. iya, itu dia. Itu Oke. yang dua Oh, yang harus dihindari untuk suara. disclaimer lagi, bukan kita ya, peminum alkohol, bukan kita. Tadi cuma Bukan penyebutannya kita. biar gampang kita ya, oke. Oke, untuk yang faktor risiko deh, tadi non organik pola hidup. Kemudian, nah kalau vape sendiri penelitiannya gimana, Mam? Memang sudah banyak yang berpengaruh, penelitian yang menunjukkan bahwa berpengaruh pada kualitas dari suara juga kalau vape. Soalnya kan vape itu Kalau uap kan, Man ya, hmm, air. hmm, hmm, Berarti harusnya, maksudnya logika simpelnya adalah ketika kita menguapkan, kita menghirup sesuatu yang sifatnya uap, berarti dalamnya basah dong. hmm. Tapi tetap kan Harusnya, eh, ada beberapa penghasilan uap. Kan uap itu dihasilkan juga dari air dan juga gas kan. Yang gas itu kan partikelnya itu memang tergantung dari sediaan vape-nya masing-masing gitu kan. hmm, Sekarang kalau misalnya kita bicara vape ada berbagai macam jenis vape, berapa jenis kekuatan listrik dari vape. Nah, itu mempengaruhi dari kualitas asap yang ditimbulkan dan juga produksi partikel yang ada di vape. Nah, itu memang ada salah satu jurnal bisa menyebabkan sebagai salah satu iritan juga gitu untuk pita suara gitu. oke. Nah, terus kalau misalnya udah mulai terjadi disfonia dan lain-lain, atau gimana sih tips and triknya biar tidak terjadi masalah di pita suara, Iman? Nah, Atau yang biasa kita, prinsipnya sih sebenarnya itu tadi kalau bisa itu menjaga kesehatan pita suara kita jangan pas kita sakit. Jadi kalau bisa hmm, saat kita sehat kita menjaga pita suara kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan hidup yang membuat pita suara kita baik itu adalah kita namakan vocal hygiene. Inilah yang vocal hygiene. oke. Ini Mm-mm. ini yang disebut vocal hygiene ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau vocal hygiene itu berbagai macam kebiasaannya. Jadi kalau misalnya yang terpenting adalah
tadi karena pita suara tidak bisa menghasilkan lendir atau mungkin lubrikasi, jadi kita harus terhidrasi selalu. Jadi minum air putih itu adalah mutlak untuk menjaga Oke. pita suara kita. Jadi minumlah air putih sekitar 6 sampai 18 atau sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Air putih apa air bening, Mam? Atau air mineral? Air putih. Emang ada air bening? Air putih. Air bening. Kan air putih warnanya apa, Man? Ya bening. Ini jokes sudah lama sih sebenarnya, cuman ya secara literasi sih maksudnya Jokesnya bapak-bapak ya, mohon maaf. Jadi kalau air mineral ya, air mineral tanpa merek. apapun tanpa merek, tanpa gula ya. Jadi air putih itu bagus banget dan diminum ditingkatkan minum kita apalagi saat kita harus menggunakan suara kita terus atau misalnya kita lagi dalam olahraga yang berat atau di suasana panas yang kita mengeluarkan banyak cairan. Jadi kita sarankan untuk tetap banyak minum untuk mencegah terjadinya kerusakan pita suara. Dan tentu saja selain selalu terhidrasi, postur tadi juga penting ya. Jadi postur dan juga kebiasaan penggunaan pita suara kita. Jadi kita nggak boleh berteriak, kurangi penggunaan suara yang tidak natural, berbisik juga tidak bagus ya. Berbisik dan juga berdehem. Kan sering juga orang-orang berdehem itu juga justru akan merusak pita suara kita kalau kita biasakan seperti itu gitu. Oh, jadi berdehem itu nggak direkomendasikan ya, Mad ya? Iya, tentu saja. Jadi kalau berdehem itu dia akan membuat struktur pita suara kita itu kaget ibaratnya. Jadi kita memaksa untuk menutup dan itu akan meningkatkan risiko fonotrauma juga gitu. Tentunya selain kita hindari kebiasaan yang merusak pita suara seperti itu, kita hindari rokok, alkohol, dan tentunya harus menjaga lifestyle kita gitu ya, pola makan, pola hidup kita sehari-hari, olahragalah yang teratur, dan juga hindari suasana lingkungan yang membuat pita suara kita bermasalah seperti yang berdebu atau mungkin terlalu kering seperti itu. Oke, ini sedikit masuk ke sesi tanya jawab ya, Man. Ada yang nanyakan nih, Dok. Dari Satria Bibil, Dok, kalau kasus COVID katanya suka ada kerusakan pada paru. Kalau penyanyi kena COVID, suaranya nggak merdu lagi ya, Dok? Oke. Nah, ini tergantung nih. Terima kasih nih Dokter Satria Bibil, ini dokter juga ya nanya ini. Jadi kalau misalnya sudah terkena di masalah paru kan ada post-COVID syndrome ya. Kalau memang masalahnya parunya terjadi fibrosis, pola napas kita terganggu, tentunya akan mempengaruhi produksi suara kita. Karena kita nggak akan bisa menggunakan pola napas yang sebelumnya kita lakukan. Mungkin kita akan lebih lelah nih, karena udara yang diproduksi tidak sebagus seperti pre-COVID gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu salah satu penyebab bisa terjadi gangguan dari suara. Tapi tetap itu harusnya bisa diatasi tergantung dari masalah parunya gitu. Oke, tergantung dari masalah paru. Jadi sebenarnya kalau paru sendiri kan ibaratnya kayak yang memproduksi tekanan udara sehingga nanti mendorong pita suaranya agar bergetar. Nah, kalau misalnya paru-parunya bermasalah, rusak, ya berarti volume atau pressure dari parunya ke pita suara nggak oke. Akibatnya pasti cenderung suaranya lebih mungkin kecil ya. Kecil gitu. Dan juga penelitian yang terbaru itu di Juni 2020 ya. Jadi mengenai COVID itu ternyata didapatkan dari 702 pasien itu mild to moderate symptom dari COVID-19 itu didapatkan distonia loh, 26,28%. Walaupun belum dimasukin di CDC ya sebagai salah satu gejala. Jadi memang berapa persen tadi? 26,8% kasus dari 702 pasien. Itu sih penelitian di bulan Juni ya di Eropa. Jadi memang kasusnya sih kalau misalnya sekarang ini terjadi cukup perlu kita waspadai, misalnya terjadi suara serak atau misalnya tidak suaranya menghilang gitu. Kita harus tetap evaluasi ada faktor lain atau faktor sistemik nggak yang mengarah ke arah COVID-19 juga gitu sih.
Oh, bukan hubungannya, tapi bukan hubungan langsung dengan pneumonia-nya dong berarti, Man. Memang ada sesuatu yang terjadi antara di COVID nih ya, di Hmm. pita suaranya, sehingga terjadi disfonia. Iya, dalam form laringitis. Jadi dalam bentuk laringitis. Laringitis. Oh, oke, oke. Ah, Jadi laringitis itu infeksi pada daerah pita suara ya bagi yang tidak mengerti. Jadi kalau misalnya infeksi berarti hmm, pasti nanti ada peradangan, kemudian bengkak, merah peradangan. dan lain-lain gitu. Dan Iya, akibatnya pita suaranya juga terganggu, suaranya juga terganggu jadinya disfonia ya. iya. Dan Oke, sekarang lagi ah, ini diteliti juga tuh hmm, apakah memang pita suara itu memiliki tingkat reseptor S2 S2, juga gitu. oke. Itu masih masih belum belum Oh. belum dapat penelitiannya sih apakah memang ada juga di situ gitu. Oh, kalau ada di situ maksudnya gini, cukup bahaya juga dong man kalau misalnya emang ada di situ bisa bengkak, bisa obstruksi jalan nafas nih. Kalau Iya, misalnya itu bener ada ya. iya itu dia sih makanya karena pita suara kita kan Hmm. membatasi saluran napas kita ke paru ya. Jadi memang kalau ada masalah di pita suara memang harus paham alarm simptom gitulah. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Lutfi juga. Dok, kalau pita suara serak bisa disembuhkan nggak sih? Apakah harus operasi? Itu yang pertama. Kemudian, atau pita suara rusak? Kalau rusak itu pasti permanen ya dok? Misalnya rusak, bisa ngomong lagi nggak sih dok? Nah, kalau misalnya pita suaranya rusak itu tergantung penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya penyebabnya hanya karena kita misuse yang berulang gitu tanpa Hmm. terjadinya kelainan struktur yang lain, itu masih bisa kita Oke. atasi dengan voice rest, dengan istirahat aja Hmm. 48 jam atau sekitar 2 hari sampai 3 hari dan membaik itu kondisinya akan membaik kembali tentunya ditambah dengan vocal hygiene gitu. Jadi Hmm. sebenarnya tidak semua yang akan berlanjut permanen terkecuali kalau memang proses ini berulang secara kronis sehingga terjadi kelainan struktur yang tadi yang saya bilang sehingga terjadi nodul Hmm. atau benjolan di pita suara yang itu harus dilakukan tindakan operasi gitu dan tindakan operasi itu diharapkan bisa membuat kondisi pita suara kembali normal kembali Oke. gitu. Jadi sekedar untuk ingatin aja, ini Hmm. gambaran pita suara normal, dia tipis. Hmm. Cuman kalau Hmm. ada gangguan struktur, bisa Hmm. ada luka, bengkak, kemudian ada nodul, Nah, ada benjolan ya di situ misalnya ya. misalkan. Nah, Hmm. ada, oke. Nah, jadi memang tergantung dari penyebabnya ya dokter Iman ya. Kalau misalnya hanya sekedar bengkak saja, harusnya Hmm. dengan vokal rest 2 kali 24 jam, udah Hmm. perbaikan ya. Iya, benar. Tapi tetap harus kan kayak kita lihat alarm simptom gitu loh. Jadi kita bisa kok sebenarnya dengan vocal hygiene dan vocal rest di rumah. Tapi hati-hati kalau memang sudah ada timbul demam, gangguan makan dan minum, atau Hmm. tersedak, atau sesak napas, harus kita segera berobat ke dokter gitu. Jangan Oke, dibiarin jadi maksudnya. kapan harus aware dan harus langsung ke dokter? Apa aja tadi, Man? Jadi kalau Kalau misalnya gangguan suara terus disertai juga dengan hmm, demam atau hmm, misalnya sesak napas, gangguan makan dan menelan, tersedak, nah itu udah harus segera untuk dilihat ke dokter ya untuk dievaluasi. oke. Tadi dari Kennedy John, faktor-faktor penyebab pita suara sudah kita jelaskan. Eh, Penyakit tertentu, kelelahan juga berpengaruh pada kualitas suara. Tadi udah dijelaskan juga ya sedikit ya, Man ya. Ya, Penyakit. Oke. jadi, Mungkin sekedar tambahan juga ada kondisi-kondisi tertentu bikin disfonia juga ya man kayak misalnya contoh pasca setelah pernah serangan stroke dan lain-lain itu bisa bikin disfonia juga ya atau suara serak karena tapi mekanismenya agak sedikit berbeda jadi pita suaranya yang nggak gerak ya kalau di situ jadi kalau tadi kita lihat ya, pita suara ada dua yang gerak cuma satu. Nah, kalau ini mungkin terapinya emang agak lama ya, Man, dibandingkan dengan cuma hanya bengkak aja atau yang laringitis dan lain-lain. ya, jadi memang tergantung penyebabnya. Jadi bisa juga dari saraf, bisa juga pasca Hmm. operasi yang paling sering juga adalah tiroid ya, karena di situ ada Hmm. persarafan yang Hmm. menggerakkan pita suara kita itu bisa menjadi faktor resiko gitu. Nah, oke. Dari Mbak Ensulistiowati. Dok, saya pernah ketemu orang, Ensulisti. suaranya kayak
Kayaknya familiar ya. Familiar Dok, nih, saya, and eh, Selistiawati ya. eh, Hmm. dok, saya pernah ketemu orang, suaranya kayak Hmm. terbata-bata gitu. Kenapa ya, dok? Terbata-bata Kalau apa gagap ya? Beda ya? terbata-bata itu, nah itu mungkin tergantung ya, terbata-bata itu apakah memang dia lagi terburu-buru sehingga tadi Hmm. produksi napasnya tidak sesuai, jadi dia akan terbata-bata saat berbicara itu juga bisa, atau memang dia memang memiliki masalah neurologis yang menyebabkan dia pergerakan pita suaranya itu menjadi spasme yang berulang, itu juga bisa. Jadi memang kalau terbata-bata harus dilihat dulu sih secara langsung itu seperti apa klinisnya, atau mungkin ada kelainan lain yang membuat terbata-bata gitu. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang terkait masalah tanda-tanda pita suara rusak dan lain-lain. Mungkin kita perjelas aja ya, Man ya. Kalau Nah, misalnya hanya suara serak dan cenderung dalam waktu singkat, dan misalnya katakanlah, misalnya ada faktor resiko batuk selama 3 hari, mm, kemudian suara serak, itu kita bisa lakukan vocal rest selama 2 hari, lihat perbaikan atau enggak ya. ya, Kalau misalnya tidak perbaikan, berarti ada something wrong di pita suaranya, dan itu harus diperiksa lebih lanjut, karena tidak bisa dari tipe suaranya kita tahu bahwa oh ini pita suaranya satu putus atau ada nodul, mm, itu sulit. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi patokannya 2 hari mm, vocal rest, betul, Dokter Iman? betul. Sekitar Kalau 40. misalnya Sebenarnya tidak ada dianjurkan hmm, 1 minggu tuh vocal rest, satu sebenarnya minggu, 1 sampai 2 enggak. minggu, Tapi kan tapi maksudnya gini, 48 jam udah bagus. kalau udah ada progres perbaikan aja kan, berarti kan Iya. kemungkinan besar radang. Nah itu bisa ditunda untuk berobat ke dokter. Cuman kalau misalnya Iya, memang tidak ada benar. perbaikan, masih tetap mungkin ada sesuatu yang harus diperiksa lebih lanjut ya. Iya. Nah ini Nah, dari Angelina Jane, hmm. kalau penyanyi rocker yang tipikal nyanyi teriak-teriak begitu, apa nggak ngerusak pita suaranya? Atau memang ada teknik vokalnya, dok? Nah, ini berhubung dokter Iman seorang rocker juga, bisa dijelasin nggak teknik vokal? Tapi Agar nggak teriak-teriak juga. suaranya tetap tinggi, teriak-teriak, tapi suaranya tetap oke, nggak pita suaranya nggak rusak. Gimana, Man? Pengalaman pribadi? Sebenarnya kalau untuk suara tinggi atau falsetto atau kita mungkin screamo seperti pada genre-genre musik yang keras gitu, sebenarnya ada tekniknya. Jadi cuma basicnya itu tetap adalah pola napas kita. Jadi pernapasan yang digunakan adalah pernapasan diafragma. Intinya udara yang dikeluarkan tuh harus banyak. Dan saat kita mengeluarkan suara atau pitch yang tinggi, jadi saat kita pitch yang tinggi itu pita suara tuh memendek ya. Jadi kita harus memposisikan posisi postur kita dengan bagus, artikulasi mulut kita yang bagus, dan itu butuh teknik sendiri yang memang harus dilatih ya, dengan Oh gitu. vocalizing. Vokalnya. Contohnya gimana, Man? Bisa contohin nggak teknik yang benar nih untuk yang eh, Kalau nyanyi suara-suara aduh, kalau yang untuk tadi lu contohin, sebutin tadi gue nggak ngerti itu suara apa sih, enggak, falset dan lain-lain. kalau kalau Primo. kalau kita contohin masalah kita tuh lagi belajar juga sih, masih masih Nah, belum kompeten kayaknya nih untuk kita contohin. hmm. Nanti kali di Oh sesi gitu. berikutnya lakon medis nih. Oke, berarti intinya tadi postur berpengaruh ya, Man, ya, harus benar-benar tegak gitu ya. Iya, postur Pernapasan berpengaruh. diafragma ya. Diafragma, Oke. pola napas, terus jangan kita bernapas dan berbicara dalam satu waktu dan kita paksakan misalnya nah kita paksa terus dalam satu kata itu juga nggak bagus karena dia kan menyebabkan pita suara kita trauma gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya memang orang-orang dengan apa pekerjaan yang membutuhkan suara nih, ada tadi kan tipsnya lu makan dan hindari apa minum dan hindari minum air mineral dan hindari Ya. exposure dan lain-lain kan. Atau Hmm. mungkin ada tertentu misalnya dia boleh latihan 1 hari, besoknya vokal rest, atau ada Hmm. konsumsi suplemen khusus misalnya madu dan lain-lain, apakah efektif, Bang? Soalnya Nah, banyak juga orang-orang yang mau pakai suara ya dan nggak bisa stop untuk hmm. pelatihan atau memang. Ya sebenarnya sih kalau misalnya regulasinya bagusnya dari apa namanya literatur itu menganjurkan setiap kita 90 menit berbicara, 10 menit kita harus istirahat. Tetap harus sebenarnya vokal rest itu harus ada.
Dan penggunaan suplemen atau tambahan itu juga beberapa literatur juga banyak menganjurkan gitu loh. Seperti sebenarnya yang paling utama itu adalah air putih. Air putih itu sangat bagus sekali, dengan kita vocal hygiene dan terhidrasi itu juga bagus. Ada beberapa yang juga menggunakan madu. Madu itu madu itu juga beberapa ada literatur juga yang membahas tentang madu, itu juga bagus untuk kualitas pita suara kita karena dia bersifat higroskopik ya, dia menyebabkan melembabkan pita suara kita. Dan juga pita suara dan madu itu kan sebenarnya antibiotik alami ya, kita bisa bilang, dan itu bagus digunakan 1 kali sehari. Itu ada literaturnya. Cuman madu yang dipakai harus madu yang asli, bukan yang sintetis, yang gula gitu loh. Jadi madu yang asli yang bagus tuh yang tidak dibuat secara sintetis ya. Jadi maksudnya madu murni gitu. Madu murni ya. Oke. Jadi pilih-pilih madu juga ya yang benar-benar sudah terjamin aslinya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Dulu teman saya sering saranin kalau suaranya mau serak dan ngebas disuruh ngerokok. Wah, ini saran yang bagus nih ya. Benar nggak ya, Dok? Dan apa risiko kesehatannya, Dok? Sebenarnya kalau dengan dari merokok... Dr. Ray Basrowi ya. Wah, Dr. Ray Basrowi, Dok. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah suara ngebas itu tergantung dari basicnya kita sendiri dulu. Jadi kalau sebenarnya kan suara laki-laki itu sebenarnya memang bass ya, karena pita suara kita itu secara anatomi berbeda dari wanita. Pita suara pria itu dia akan lebih panjang dan lebih tebal. Jadi fatnya itu sangat tebal. Jadi penumpukan lemak di lapisan pita suara itu lebih banyak dibandingkan wanita. Itu dipengaruhi oleh faktor testosteron. Tapi dengan merokok sebenarnya itu kan paparan iritan berulang. Jadi ada menyebabkan iritan dari pita suara. Jadi pita suara kita akan teriritasi berulang secara minor gitu loh, dan makin lama dia juga akan menimbulkan struktur yang membengkak. Nah, makanya kadang bisa menimbulkan suara serak. Ditambah rokok itu juga kan memicu timbulnya laryngofaring reflux. Dimana kita tahu bahwa laryngofaring reflux itu paling sering menyebabkan gangguan suara berulang pada beberapa orang, dan ternyata sering juga tuh terjadi sebagai faktor penyebab disfonia gitu. Jadi laryngopharyngeal reflux itu asam lambung naik ke daerah tenggorok ya. Bagi yang tidak tahu, jadi ibaratnya kalau kalian taunya GERD yang posisinya atas lagi itu namanya LPR. Tapi dia nggak berhubungan langsung dengan GERD, dia pokoknya posisi yang lebih atas, refluxnya asam lambungnya naik, itu kita sebut LPR, laryngopharyngeal reflux. Iya, benar. Jadi memang kalau GERD LPR itu memang faktor yang paling tersering yang menyebabkan kerusakan pada pita suara kita. Dan itu di literatur dicantumkan sebagai penyebab tersering dari laringitis kronis. Gitu. Jadi penyebab paling sering adalah GERD dan LPR. Jadi memang kita ada faktor yang menyebabkan asam lambung kita masuk ke daerah organ THT yang hingga menimbulkan iritasi pada organ THT yang jadinya akan menimbulkan masalah. Khususnya ke pita suara yang kita tahu anatominya sangat berdekatan dengan pintu masuk dari saluran cerna. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari dari Mbak Angelina Jane. Lagi ini, kenapa kalau bangun tidur kadang suara bisa jadi ngebas dikit, tapi nanti siangan udah normal? Oke, ini kalau bangun tidur kita kadang suara serak ya, atau sulit mau dikeluarkan. Itu namanya cracky voice. Jadi cracky voice itu khas sekali pada waktu saat kita tidur tapi belum maksimal. Jadi sama seperti kita pita suara itu tadi terdiri dari otot-otot ya. Jadi saat kita berbicara itu otot-otot bergerak dengan maksimal ya. Saat kita tidur, terus kita tidur lama, sama seperti kita mau olahraga tapi belum pemanasan dulu, sama saat kita baru bangun seperti itu. Jadi ototnya ini masih belum panas nih. Jadi kita mengeluarkan suara itu jadi belum maksimal. Makanya itu sering terjadi cracky voice, di mana pita suara itu belum terbuka, hanya terbuka sebagian maksimal karena masih belum rileks dari pergerakan dari otot-otot pita suaranya. Gitu. Oke. Lanjut lagi nih, ternyata pertanyaannya banyak banget, Man. Dari fans lo semua nih.
Ini dari Dokter Laura ingin bertanya apa yang Ya, dilakukan untuk merawat pita suara, terutama untuk orang yang bernyanyi. Tadi kayaknya udah kita singgung sebagian ya tadi ya. masalah vocal Hmm. hygiene, minum dan lain-lain. Mungkin nanti lebih Hmm. lanjutnya bisa via Japri aja Laura. Kita next question aja ya. eh Oke. Banyak loh, mau mau jawabin semuanya boleh. Waduh, itu jadi topik kita berlanjut atau di sini? Di Kayaknya kayaknya ini next session aja ya. next session Masalah aja headset ya. tadi. Oh. Iya, jadi penting sih. Hubung. Oke, kalau rokok dan alkohol bisa merusak pita suara, kenapa penyanyi suaranya masih pada bagus ya dok? Yang merokok dan minum alkohol dari Dokter Satria Bibil. Oke. Iya, jadi kalau rokok dan minum alkohol memang saat jadi kalau kita ngomong saat penyanyi itu kan dia memang meliputi dari berbagai macam faktor ya, dari moodnya dia, dari happy. Jadi kita kan nggak boleh stres sehingga merilis Hmm. endorfin yang kita menghasilkan produksi suara yang bagus. Nah, rokok alkohol itu memang sebenarnya at some point itu dia akan menyebabkan kerusakan pada para penyanyi walaupun mereka saat saat di depan panggung dia akan bagus karena dibantu salah satunya dengan hormon endorfin. Nah, tapi um, tanpa disadari sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya diperhatikan secara detail, ada beberapa Hmm. penyanyi yang sering melakukan gaya hidup seperti itu, dia Hmm. akan merasakan efeknya ini dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan. Jadi biasanya Hmm. dia tidak akan bisa mendapatkan pitch yang dia dapat sebelum saat ini gitu. Karena proses ini kan kronis ya. Penggunaan Hmm. alkohol atau rokok itu nggak bisa dalam waktu akut gitu ya, dalam 1 atau seminggu, 2 minggu dia, kecuali memang hipersensitivitas terhadap itu alergi atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada alergi terhadap iritan, dia akan mengiritasi perlahan-lahan dan kronis sehingga pada suatu saat nanti dia akan mencapai kerusakan secara mikroanatomi. Makanya itu perlu Hmm. pemeriksaan yang lebih detail dengan tadi alat yang paling canggih ya untuk menilai vokal cord Gitu. dengan stroboskopi gitu. Kadang masih belum Stroboskopi ya. terlihat tapi sebenarnya sudah ada kelainan yang Benar. terjadi gitu. Itu benar-benar bisa detail ya kalau pakai stroboskopi ya. Bagus sih Iya. gambarnya. Yeah. Nah, kalau minum air dingin bisa mengganggu pita suara nggak dok? Nah, kalau minum air dingin tergantung pada kondisinya. Jadi kalau misalnya kita Hmm. sebagai performer nih ya, kalau untuk para Hmm. profesional vocal user, kita tuh tidak menganjurkan untuk minum air dingin saat saat mulai bernyanyi atau kita mulai pentas. Kenapa? Karena tadi seperti layaknya kita berolahraga, kalau kita minum air dingin, otot-otot uh, uh, otot-otot dari pita suara kita juga akan kaget, kaku gitu. Hmm. Dan itu akan menyebabkan gangguan produktivitas dari vokal yang dikeluarkan oleh para penyanyi, MC dan sebagainya. Hmm. Kalau pada kondisi yang pada kondisi yang tidak diperlukan vokal, yang penting Hmm. sebenarnya air dingin sih tidak masalah gitu. Nggak masalah ya. Kecuali pada kondisi radang dan lain sebagainya itu perlu perhatian khusus gitu. Khusus. Oke. Sebenarnya agak menarik kalau misalnya kan kadang kalau batuk tuh nggak usah batuk deh. Misal ada kondisi tertentu kita lagi radang suaranya sampai serak nih, batuknya tapi nggak terlalu gede, Iya. nggak terlalu sering ya. Nah kalau Uh, misalnya lu minum air es yang hmm. dingin banget nih, suaranya bisa normal loh man. Oh iya Itu gimana benar. tuh? Hmm. Jadi kalau pada kasus, nah ini pada kasus laringitis atau misalnya peradangan, kita Hmm. tuh ada beberapa kasus yang emergensi yang akhirnya kita sarankan untuk cobalah makan es krim atau minum air dingin karena itu akan mengatasi inflamasi dan dia akan Hmm. memperbaiki kondisi pita suara kita jadi lebih bagus. Tapi memang sifatnya itu hanya untuk sementara. Nanti Benar ya. afternya itu yang akan jadi masalah lagi sih, gitu. Oke. eh Oke. Coba kita seleksi ya. Kayak banyak banget kan pertanyaannya. Coba gitu. Halo Oh. semua. Ya, salam semuanya ya. Terima kasih Salam sudah semua. meluangkan waktu. Oke. Em, Oh, oke, bisa pakai dari filter ya. Pakai filter. dari tadi bukan pakai filter glowing, man. Enggak, dia baru tahu ini bisa pakai filter. Terus, terus. Eh, Mana ya?
Dok, bisa nggak sih terjadi laringitis, tracheitis, COVID? Kalau bisa gambaran klinisnya bagaimana ya? Laringitis, tracheitis, COVID. Iya. Nah, tadi kalau misalnya tadi tuh bisa tuh laringitis bisa sebagai manifestasi mild to moderate dari COVID-19 ya. Karena tapi kan memang kalau pada kasus COVID ini kan memang serba baru dan serba perlu banyak yang kita harus kembangkan nih. Jadi untuk kasus seperti itu juga bisa saja terjadi dengan laringitis sama tracheitis, bahkan sampai ARDS atau misalnya distress pernapasan akut itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien COVID. Makanya dengan kelainan seperti suara serak dan disertai gejala-gejala yang lain, itu di era pandemi ini kita tetap harus waspada apakah ini memang suatu manifestasi COVID atau bukan. Gitu. Oke, jadi memang kalau laringitis, tracheitis itu kalau misalnya dari gue sendiri ya, Man, pada pasien-pasien pneumonia kan juga biasanya, ini kayaknya kita lost connection dengan Iman ya. Oke, pada pengalaman saya pada pasien-pasien dan pneumonia memang trakeanya cenderung kayak sensitif banget, sehingga gampang untuk gampang untuk meradang, gampang jadi berdarah, sehingga nanti muncul darah kering di trakeanya. Dan ini biasanya pada pneumonia berat, trakeanya juga mukosanya terlalu bagus. Oke. Waduh, ini kemana nih Dokter Iman nih? Disconnect. Oke, mungkin satu pertanyaan sama dua pertanyaan lagi ya, terlalu banyak. Kalau misalnya untuk dijawab semua, nanti mungkin bisa disambung di... Oh, mati tadi, sorry ya. Tadi mati. Oke, tiba-tiba. Masalah wifi belum bayar lagi ya, Man ya? Ada nyokap gue loh tuh. Maaf tante, bercanda tante. Nah ini kalau misalnya pertanyaan ini kan masih banyak banget, Man. Mungkin nanti bisa disambung di kolom komentar ya, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Dokter Iman ya. Masih banyak banget, kayaknya benar-benar topik yang menarik. Nah, ini ada request nih dari tadi tuh, pada request lu nyanyi sih, Man. Waduh, bisa nggak, Man? Ini sebenarnya suara tuh lagi serak banget ini. Apalagi ini dari lakon medis ini, mana nih air putihnya ya? Kita kan lagi PSBB jadi nggak bisa. Nah, itu di kan sesi kemarin berikut. Kenapa? Oh, bisa pakai filter. Ya ampun, gaptek banget gitu. Oke. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, itu, Man, sebenarnya gue juga pengen tahu nih tekniknya biar efisien mencapai high note pada professional user voice. Jadi kalau contohin. Jadi kalau misalnya tadi terpenting adalah suara dan postur. Jadi postur itu adalah kita suara tuh kita gunakan dengan suara perut atau diafragma gitu ya. Dan saat kita mengeluarkan ini kita harus posisinya tegak. Ada beberapa penyanyi yang menggunakan trik. Jadi gini, saat kita mengeluarkan produksi suara untuk nada tinggi, kita tuh harus posisinya tegak dengan artikulasi dan resonansi kita terbuka. Dengan kata lain kita gitu ya sambil coba satu dua bait, Man, coba. Ya jangan itu. Ya setuju coba. Ya setuju siapa nih? Sesi berikutnya. Ini sekarang kan contohnya. Iya, contoh. Contohnya aja, masa lo contohnya duduk, Man. Ya contohnya kan, bener dong. Ceritanya kan gitu. Terus dia dengan postur dengan bagus, posisi laring harus benar-benar rileks. Jadi muka, wajah, tangan ini juga harus rileks. Jadi yang bergerak itu bukan otot leher kita saat kita nyanyi. Kan ada beberapa penyanyi yang gitu sampai uratnya keluar. Nah, itu adalah teknik yang salah. Karena kita tidak menginginkan itu terjadi, karena itu berarti ada suatu vocal abuse yang bisa nantinya berakhir bermasalah kita suara. Jadi saat kita mengeluarkan produksi suara, kita mencapai nada suara, usahakan leher, rahang terbuka dengan bagus, dengan tidak bergerak. Jadi yang bergerak adalah suara kita sendiri. Gitu. Dan tekniknya itu masih banyak dan perlu dipelajari lebih lanjut ya. Oke. Jadi berarti lo utang satu sesi lagi untuk ini ya, teknik bernyanyi high pitch. Teknik vokal. Kan mumpung lo sebagai dokter THT dan seorang rocker, itu kan berarti bisa mengimplementasikan kan? Iya. Boleh. Oke.
Soalnya dari tadi pada heboh loh, pada pengen tahu. Sebenarnya kan mereka bukan bukan ini man, mereka benar-benar pengen tahu tuh cara mengefisienkan biar tidak terjadi vocal abuse. Masalahnya kan kalau Hmm, kerja yang profesional user atau artis penyanyi kan memang tidak bisa hmm, dihindari mereka suara hmm, tinggi. hmm, Apalagi yang hmm, memang trademark mereka high pitch, lu suruh pakai suara bass ya nggak mungkin kan? Intinya jangan Gitu. dipaksakan kalau misalnya kita kan kan ada profesi-profesinya masing-masing ya kan. Kan kalau misalnya Hmm. kita bilang artis itu kan kalau misalnya dari Kaufman Classification dia itu Hmm. elite elite performance. Jadi kalau kesalahan Hmm. sedikit dari suara itu dia akan menyebabkan kerugian yang besar gitu. Kalau kalau kita kan sebagai dokter itu non profesional vocal user. Jadi itu grade 3 tuh. Jadi kita bisa menggunakan suara dengan bagus asal tetap dijaga, jangan sampai kalaupun kerusakan tidak akan mempengaruhi seberat seperti elite performer gitu. Nah, yang terbaik ya dengan kita vocal hygiene dan Uh. menggunakan males banget ketahuan ya. Scroll, scroll, itu scroll. Nah, terus Ada sertifikat saya, oke? filter kan terjadinya apa namanya? Kita harus menggunakan suara kita itu senatural mungkin gitu. Jadi jangan kita memaksakan suara atau kita memaksakan seperti suara A dan suara B karena kan kita suara kita masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Jadi prinsipnya Hmm. ya tetap harus gunakan dengan baik gitu pada pita suara kita gitu. Oke, baiklah. Sebenarnya tadi sesuai dengan materi kita harusnya pakai yang headset juga, cuman kayaknya waktunya tidak cukup dari lebih dari 1 jam. Mungkin nanti di next session aja ya, deh. Kemudian sama yang teknik vokal juga ya, Man ya. Yang Teknik baik tuh vokal, banyak yang request loh. teknik Sekalian vokal, oke. lu sekalian bisa promosiin ini kan lagu lo kan. Lagu. Itu kan udah terkenal loh, hit list loh. Iya, Masa? semakin terkenal kan, Mas. Oke, terima kasih Dokter Iman sudah bersedia menjadi pembicara di talk show yang agak sedikit ngaco ini. Oke, Dokter Terima kasih Novalino. juga Thank you. semuanya sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah hadir semuanya. Thank you, thank you. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Sorry kalau ada salah. Thank you. Ya, sehat selalu semuanya.